Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini apa kabar Anda? Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini kita dapat request lagi dari Ibu Nuni, teman kita asal Gunung Kidul, dan beliau punya lahan 5 hektar kurang lebih, dan beliau minta supaya kami menghitung berapa sih kebutuhan modal awal dan dapatnya berapa unit dari 5 hektar. Oke sahabat properti, dan profit yang didapat berapa, dan ikuti terus video berikut ini. Oke Ibu Nuni, ini video khusus untuk Anda. Oke sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan coba merequest permintaan dari Ibu Nuni asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Beliau punya lahan 5 hektar dan bagaimana cara menghitung dan memulai proyek ini supaya menghasilkan cuan. Dan dari 5 hektar ini berapa dapat unitnya, berapa keuntungannya, berapa modal yang dibutuhkan di awalnya, berapa. Oke sahabat properti, kebetulan kami sudah menghitung berdasarkan pengalaman kami daerah Jambi yang menjadi patokan, dan dasar harga ini juga bisa dirubah sesuai dengan di daerah Anda masing-masing. Oke sahabat properti, sekarang kita simulasikan sesuai permintaan owner. Lahan tanah 5 hektar berarti 50.000 meter persegi tanah efektif yang boleh dibangun hanya 60%. Sisa tanah 40% digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sukses serta jalan lingkungan. Oke, jadi dari 5 hektar hanya boleh kita bangun 60% saja karena sesuai dengan peraturan pemerintah. Tanah efektif 60%. Oke, nah luas tanah bruto 50.000. Nah, oke, sebenarnya sesuai dengan permintaan owner, kita anggap tanah per kaplingnya 60 meter persegi, 6 kali 10 ini bisa jadi dirubah sesuai dengan di daerah kita masing-masing. Dari ibu juga bisa 100 meter. Nanti kalau tanah bruto 50.000 meter persegi dikali 60%, 60% adalah tanah efektif yang dia boleh bangun, maka hasilnya 30.000. Oke. Nah 30.000 inilah yang boleh, yang efektif kita mulai membangun. Oke, jadi 30.000 dibagi 60% itu dari mana? 60 meter persegi itu dari sini. Per kaplingnya 60 meter persegi 6 kali 10, berarti dapat unitnya 500 unit. Oke, nah luas unit kaplingan keseluruhannya 500 kaplingan, itu dapatnya Bapak Ibu. Oke, nah kaplingan ini bisa saja dapatnya sedikit, bisa 400 kalau tanahnya ini kita perbesar per kaplingannya. Oke, lanjut. Harga tanah dasar 200.000 per meter. Harga tanah dasar 200.000 per meter luas tanah, 50.000, harga 200.000, total harga 10 miliar. Jadi harga tanah ini semuanya 10 miliar Bapak Ibu, karena 200.000 per kapling dikali 50.000. Oke, tanah efektif 60%, 10 miliar dibagi 500. 500 ini 500 ini di sini. Berarti per kaplingnya dihargai 20 juta. 20 juta dibagi 60 meter persegi, 60 meter dari sini dapatnya 333.000. Jadi Ibu Nuni, harga tanah efektif Ibu bukan lagi 200.000 tapi 333.000 naik ya, karena kita hitung 30%-nya lagi. Oke, lanjut ya. 30%. Nah, jadi tanah efektif 60% kan 30.000 meter persegi. Harga tanah efektif 60% per kapling itu 20 juta. Tanah efektif per meter 333.000. Jumlah unit yang didapat dari 60% 500 unit. Oke, jelas ya. Oke, nah sekarang kita hitung biaya-biaya apa saja. Tentu kalau kita membangun sebuah unit perumahan, tentu ada biaya yang diperlukan di awal. Nah, inilah yang akan kita bahas sahabat properti. Oke, nah biaya-biaya yang diperlukan di depan itu pertama adalah biaya tanah pematangan lahan, biaya pembersihan lahan, tanah seluas 5 hektar. Oke, kurang lebih ini 50.000 ini volume ya, jumlah lahan 50.000 ini volume dia adalah 5 hektar lahan. Sedangkan harga di sini adalah kami patokan, yang biru warna ini adalah patokan harga. Ini bisa dirubah ibu-ibu ya, sesuai dengan permintaan. Sesuaikan saja yang ada di daerah Anda setempat, ini bisa dirubah. Nah selanjutnya ini adalah
pembersihan lahan kita anggap 2.525 juta. Oke. Nah, biaya-biaya ini adalah biaya ukur ulang, biaya surveyor, menentukan batas tanah, membuat kaplingan tanah untuk perumahan serta jalan, cut and fill kalau memang diperlukan. Jadi untuk pematangan lahan di sini diperlukan biaya awalnya 252.500.000. Ini tidak mutlak, sahabat properti. Ini biaya ini tergantung situasi di tempat Anda. Ini hanya simulasi. Kami ambil patokan daerah kami, daerah Jambi. Oke, lanjut. Nah, yang B adalah biaya perencanaan dan karena kita adalah mau merencanakan sebuah proyek besar, maka kita perlu perencanaan dan perancangan. Perencanaan biaya-biaya perlu perencanaan, biaya konsultan perencana desain gambar. Gambar apa saja, gambar bestek, teknik bangunan, gambar perencanaan set plan perumahan, rencana anggaran biaya bangunan, rencana global. Nah, ini rencana biaya perencanaan ini tidak mahal, sahabat properti, karena ini adalah di konsultan ya. Ini tergantung, bisa saja di sini dihargakan 29.080.000. Ini bisa diubah. Jadi untuk memastikan ini harganya berapa, Anda bisa saja konsultasi ke konsultan perencana daerah Anda. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya-biaya perizinan. Nah, biaya perizinan dan proyek perumahan. Pertama adalah izin pemanfaatan tanah, EPT, peruntukan lahan dan tata ruang kota, izin lokasi, prinsip AMDAL, pengesahan SEPLEN dan IMB. Nah, masalah AMDAL analisa masalah dampak lingkungan ini karena proyek ini lebih dari 5 hektar maka perlu AMDAL. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah, AMDAL itu di bawah 5 hektar, di atas 5 hektar itu kena, sesuai dengan tanah ibu ini kena AMDAL ya. Jadi untuk biaya-biaya perizinan perumahan itu kurang lebih sekitar 115 jutaan Ibu. Ini kita ambil patokan harga daerah kami ya. Ini bisa saja nanti Ibu survei lagi daerah Ibu ini harganya berapa. Kira-kira kami memberikan yang perlu diurus itu sekitar biaya yang diperlukan dari awal, sekitar ini ya. Selanjutnya adalah biaya konstruksi, meliputi membuat rumah contoh sesuai dengan tipe. Jadi kalau ada rumah Ibu tipenya 2 tipe atau 3 tipe, maka boleh 3 tipe. Kalau di sini kita anggap tipenya 1 tipe aja, tipe 36 ya, tipe 36. Tipe 36 di harga 1.864 juta, membuat bedeng kerja, membuat kantor sementara untuk marketing. Jadi untuk biaya konstruksi meliputi kurang lebih 114 juta ya, kurang lebih, sahabat properti. Nah, selanjutnya adalah adanya biaya marketing pemasaran. Kita anggap 3 bulan terakhir ini kita belum menghasilkan apa-apa, maka perlu masih disubsidi ya, kita ambil sekitar 15 juta aja, sekitar 5 juta. Oke. Maka biaya uang di muka yang diperlukan di awal kurang lebih 556.880.000. Ini kita total semua ya di sini. Oke, nah ini adalah biaya-biaya awal yang diperlukan, sahabat properti. Nah, nanti selanjutnya kita hitung cash in-nya berapa. Oke, ikuti terus ya kelanjutan dari video ini. Kita akan hitung lagi profit yang didapat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut di sesi ini adalah kita mulai menghitung lagi cash in. Nah, pendapatan untuk pendapatan bisnis ini ada 2 ya. Jadi setelah kita menghitung pengeluaran uang di mukanya seperti ini, maka kita juga dari situ kita mengetahui berapa sih pemasukan dari nilai jual. Kalau kita karena kita bisnis properti, tentu saja di sini ada pemasukan cash in namanya, sesuai dengan brosur, sesuai dengan harga karena ini adalah perumahan subsidi sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah, maka harga di sekitar Pulau Jawa untuk rumah subsidi 150.500.000, tergantung ya, bisa 170, tergantung dari Anda berapa. Oke. Dalam simulasi ini kita mendapatkan pendapatan pertama dari jualan rumah, kedua adalah kelebihan lahan untuk tanah kaplingan. Jadi setiap lahan itu pasti ada kelebihan. Oke, sahabat properti, kita lanjut. Nah, banyak unit yang direncanakan adalah 500 unit. Ini 500 ini dari mana? Dari sini, sahabat properti. Kita berhitung 500-nya dari sini. Oke.
Selanjutnya setelah 500 kita kali 500 unit, kita kalikan 150 juta 500, inilah artinya kita mendapatkan pendapatan 75 miliar 250 juta kurang lebih. Ini pendapatannya kotor sahabat properti, karena belum kita kurangi dengan biaya produksi dan biaya yang lainnya. Oke, nah ini baru pendapatan harga pendapatan secara global, secara brosur 75 miliar. Nah selanjutnya adalah kita mulai hitung harga pokok produksi dari modal proyek kita. Biaya pembangunan per 1 unit tipe 36, biaya konstruksi tipe 36 dikali 1.864.800.000. Nah biaya produksi ini termasuk biaya tanah 60 meter persegi per kaplingnya. Jadi kan tanahnya kan 60 meter persegi, 60 ya, dikali 333.000 ini dari mana? Ini tanah efektif, karena tanah efektif ini kita hitung dari 333.000 bulan lagi 200.000. Oke Ibu Nuni, 333.000 ini tanah efektif Ibu ya. Jadi 19 juta per kaplingnya, 19.940.000. Biaya air bersih 2.500.000. Biaya sambungan listrik 2 juta. Ini per unit rumah ya, per unit rumah. Berarti per unit rumah modalnya 89.280.000 per unit. Oke sahabat properti. Nah karena kita mau bangun unitnya banyak, 500 unit, maka dari 89.500 unit dikalikan 89 juta 280.000, ini kita kalikan per unitnya ya. Ini banyak unit yang kita bangun, berarti modal awal untuk pembangunan, modal semuanya untuk membangun dari 500 unit ini 44 miliar sahabat properti. Ini udah ketahuannya 44 miliar. Selanjutnya karena ini udah ketahuan 44 miliar, maka kita akan mengetahui profit keuntungan yang didapat setelah dikurangi HPP dan biaya lainnya. Oke. Nah, biaya di awal untuk 5 hektar 556 juta ini dari mana? 500 ini di sini sahabat properti. Ini adalah modal awal ya. Modal awal kita tambahkan dari sini, dari sini, dari sini. Nah, biaya modal awal itu termasuk tadi setelah kita hitung biaya tanah, biaya perancangan untuk konsultan dan biaya perizinan, biaya konstruksi meliputi biaya marketing. Modalnya adalah 556 juta kurang lebih. Oke. Nah, itulah 556 juta itu dari sini sahabat properti. Dari sini ya. Selanjutnya biaya produksi 500 unit. Nah, biaya produksi ini dari sini 500 unit. Biaya unit yang dibangun 500 unit itu 44 miliar itu dari sini. 44 miliar dari sini sahabat properti. Oke. Nah selanjutnya adalah total biaya yang dibutuhkan 556 ditambah 44 miliar, jadi berarti 45 miliar 100. Oke. Selanjutnya adalah karena sudah ketahuan pengeluarannya berapa, berarti kita masuk lagi ke nilai brosur pendapatan tadi ini 75 miliar. Pendapatan dari nilai jual brosur 500 unit adalah 75 miliar, dikurangi ini dari modal awal dan modal modal membangun dan modal di sini, modal awal sejumlah 45 miliar, berarti profit dapat 30 miliar 53 juta 120.000. Oke Ibu Nuni, inilah dari 5 hektar dari 5 hektar yang Ibu rencanakan dari sini dengan modal tanah 10 miliar dan modal awal, modal di muka 556 juta, maka Ibu mendapatkan profit 30 miliar dengan 500 unit. Oke. Nah 30 miliar ini masih kotor Ibu, karena belum dihitung biaya jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oke sahabat properti ya.
kita kurangin aja dari 30 miliar ini, kita buanglah 5 miliar sahabat properti. Kita masih ngantongin Ibu Nuni bersihnya 25 miliar. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya Ibu Nuni ya. Oke sahabat properti, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda bingung dalam hal menghitung beginian, silakan kontak kami. Kita akan buka request untuk bapak-bapak, untuk anda para developer pemula. Kalau Anda butuh bantuan untuk menghitung-hitung, hubungi kami, ditulis di kolom komentar. Kita akan membantu, kita akan coba membantu, kita akan coba menghitung seperti apa yang Anda inginkan. Dan hitungan ini berdasarkan pengalaman kami sebagai konsultan properti, juga sebagai developer yang telah berpengalaman di khususnya untuk rumah-rumah subsidi. Oke, sahabat properti, wassalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.